Mungkin kita ada yang pernah melakukan kesalahan, mau berhenti dari itu syaratnya. Kuatkan tekad itu. Allah nanti pasti akan bantu itu. Yang kedua, taubat itu dalam kisah ini harus dilakukan dengan cara yang betul-betul memisahkan diri dari daerah sebelumnya. Hijrah lah kira-kira maksudnya itu. Pak ketobat kecewa, tapi bakawan juga kawanan sebelumnya, itu susah itu. Kata orang yang menunjukkan tadi itu, intalik ila ardi kaza wa kaza, pai bana wa angka daerah itu. Karena di situ fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'hu. Karena di Sinan tuh beda orangnya dari Siko. Di Sinan tuh orangnya taat-taat, bakawan dehnya, ikut apa yang dia lakukan, belajar bersama mereka, hidup bersama mereka. Apapun keadaan kita sekarang, besar atau kecil kesalahan kita, Allah membuka pintu bagi kita untuk melakukan perbaikan yang dalam bahasa umum kita kenal dengan taubat itu. La mudilla la wa may yudlilhu fala hadiya la. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak pelajar sidang jamaah Qiyam Ramadan, rahimakumullah. Marilah kita awali majlis ini dengan sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita. Jangankan untuk membayarnya, menghitungnya saja kita tidak bisa. Selawat dan salam kita doakan pada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, semua kita hamba Allah yang hadir di masjid ini, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam ini saya diberi amanah untuk menyampaikan pengajian terkait dengan taubat atau tobat. Taubat ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, salah satu hal yang disukai, yang senang Allah dengannya adalah ketika seseorang bertaubat. Dia setelah keliru, dia kemudian mau kembali pada kebenaran. Nabi sebutkan, Allah itu asyaddu farhan bitaubati 'abdihi hina yatubu ilaihi. Allah sangat senang, sangat gembira, asyaddu farhan, sangat berlebihan gembiranya ketika seseorang hamba bitaubati 'abdihi, dengan taubat hambanya, hina yatubu ilaihi, ketika bertaubat kepadanya. Untuk menjelaskan ini secara ringkas, mari kita ambil pelajaran dari sebuah kisah. Ini kisah yang sudah pasti benar ya, karena Nabi sendiri yang menyampaikan kisah ini, dan terdapat dalam kitab-kitab hadis sahih. Hadis ini berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri
yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi ini adalah hadis sahih. Hadis sahih itu artinya hadis yang diyakini betul-betul memang seperti itu disampaikan oleh Nabi. Nah, begitu makna umumnya itu. Ya memang benar-benar seperti itu. Setelah diuji, ternyata begitu adanya. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pernah bercerita tentang seseorang di masa lalu. Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Seseorang itu betul-betul banyak dosanya. Yang paling rekor itu dosanya adalah dia telah membunuh 99 orang. Membunuh ini. Kalau kita ketemu orang yang tatonya banyak, pernah masuk penjara karena mukul orang, nah itu sudah sangar itu bagi kita. Ini yang membunuh saja, belum termasuk yang sampai pingsan, yang dianiaya tidak masuk itu kan. Tis'atan wa tis'ina nafsan, begitu bekalnya dia. Dia membunuh 99 orang. Mungkin kenapa kita pernah baca atau mendengar kisah ini, tapi kita lihat langsung dari hadisnya. Jadi dia itu qatalan tis'atan wa tis'ina nafsan. Tapi dia ingin bertaubat, maka caranya fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Dia nanya ke orang-orang tuh, siapa orang yang paling alim, yang paling tahu bagaimana cara dia sebaiknya untuk bertaubat. Dia mau nanya itu. Jadi dia mau bertaubat, dosanya sudah terlalu banyak itu. Dia nanya-nanya, sianan paling tahu agama di situ. Nah, itu yang a'lami an a'lami ahlil ard, penduduk bumi ini atau orang di situ yang paling ahli agama. Maka oleh seseorang ada yang jawab, fadulla ala rahibin, ditunjukkanlah dia kepada seorang pemuka agama ketika itu. Rahib, rahib itu nama untuk pemuka agama Yahudi kan. Datang dia ke rahib ini, fa'atahu, dia datangi rahib ini, faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia datangi rahib tadi itu, dia ceritakan, Pak, saya ini orang yang banyak dosa. Yang terbesarnya itu sudah membunuh 99 orang dan dosa-dosa lainnya. Fahallaka min taubatin, fahallahu min taubatin. Dia katakan, apakah masih ada kesempatan baginya untuk taubat? Nah, dia nanya gitu. Coba bayangkan seorang ahli agama datangi oleh orang yang sudah membunuh 99 orang. Kalau ke saya dia datang, cukup ngeri juga itu kan. Tentu dengan seluruh atribut kelakuan masa lalunya, kok ini, kok tato, kok segala macam itu. Apa yang dijawab oleh ahli agama ini? Faqala la. Kalau cara awaknya tidak bisa Pak bertobat. Atau kalau cara preman, orang macam kalau kau tobat kah? Tidak terima itu. Dosa sekadang itu 99 orang yang dah dibunuh. Akhirnya kesal dia, faqatalahu, karena dia marah, tidak ditunjukkan yang sebenarnya, yang terbaik, jalan terbaik yang bisa menunjukkannya jadi orang yang baik, makanya dia bunuh juga. Fakammala bihi mi'atan, lengkaplah dengan membunuh ahli agama itu jadi 100 orang. Coba bayangkan sudah membunuh 100 orang. Jadi khilaf dia itu. Padahal semula dia ingin bertaubat itu, tapi karena dia jengkel sekali, masa sudah sebegini berusaha sedemikian rupa untuk taubat, ada kecilnya tidak bisa.
Nah, akhirnya dia bunuh juga. 99 tambah 1 jadi 100. Tapi kata Rasulullah, "Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi." Dia terus nanya itu, di malai orang yang bisa menunjukkan jalan cara ambo untuk bertaubat, tanya ke orang-orang. Kemudian ada yang menunjukkan fadulla ala rajulin alimin. Kemudian ditunjukkan oleh seseorang paila kapak tu. Dia seseorang yang alim. Kalau yang tadi itu yang ahli ibadahnya, sekarang yang alimnya itu, yang tahu banyak tentang agama. Dia datangi, faqala innahu qatala mi'ata nafsin. Pak, saya sudah bunuh 100 orang. Sampai cerita tadi juga. Tapi saya ingin taubat, tolong tunjukkan saya gimana caranya. Apakah mungkin saya bertobat? Fahallahu min taubatin. Apakah mungkin dia untuk bertaubat? Dia nanya begitu. Mungkin juga untuk bertaubat kok. Lebih bisa juga balik kepada kebenaran. Kata orang alim ini beda dengan rahib tadi itu. Faqala, dia kemudian berkata, "Na'am, bisa." Malah dia tambahkan, "Wa may yahulu bainahu wa bainat taubati." Siapa yang bisa menghalangi seseorang untuk bertaubat? Tidak ada. Jadi bapak bisa bertaubat. Bisa sekali katanya. Bisa. Jadi di sini dijelaskan bagaimana taubat itu tidak tertutup bagi siapapun. Kan kalau diceritakan 99 orang membunuh, tambah lucu kan itu sebegal-begal orang. Apalagi kalau dalam model pemakaian bahasa Arab itu, kalau sudah disebut angka 9, angka 7, itu bisa-bisa maknanya memang angka 9 atau angka 7 itu, atau bisa-bisa lebih dari itu menunjukkan banyak. Jadi ini adalah senakal-nakal orang, sejahat-jahat orang. Kata yang alim tadi itu boleh, cuma ada caranya. Ini yang mau kita pelajari. Baca rohnya Pak. Ini katanya intalik ila ardi kada wa kada. Cuma caranya apa, harus pai ke situ, ditunjuknya daerah. Fa inna biha unasun ya'budunallaha. Di daerah itu orangnya taat-taat, mereka menyembah Allah. Fa'budillah ma'ahum, maka ikutlah jadi orang saleh bersama mereka. Minta diajari cara salat, minta diajari berzakat. Kalau cara kita minta diajari ilmu agama, ikut sama mereka. Wala tarji' ila ardika, jangan pulang-pulang juga ke kampung Pak Tulai, jangan balik juga ke kampung Antulai. Fa innaha ardu su'in, sebab kampungan itulah kampung yang membawamu pada kedurhakaan yang seperti ini. Jangan balik juga ke kawan-kawan lama, sinan saja. Jadi tunjuknya di mana tampaknya Pak, jauh kan. Kalau cara awaknya di Padang Panjang. Kalau di Padang Panjang, kalau di auto kan dakek, tapi kalau jalan kaki kan jauh tu. Maka setelah selesai disampaikan petunjuk itu, dia kemudian berjalan. Fantalaqa, pergilah dia berjalan ke negeri yang disebut tadi. Pergilah jalan ke Padang Panjang itu. Cuma katanya hatta idza nasafat tariq, sampai di pertengahan perjalanan, atahul mautu, dia meninggal. Kalau dulu itu kan perjalanannya berjalan kaki, kalaupun ada kendaraan tetap sulit. Makanya tidak sedikit orang yang menempuh perjalanan itu dengan tingkat kesulitan yang tinggi, yang menyebabkan dia meninggal. Ibu Nabi Muhammad meninggalnya di mana? Lihatkan, Syanan belajar secara, kan kita belajar saja. Di mana meninggalnya? Dalam perjalanan tidak? Dalam perjalanan dia ziarah ke makam bapaknya, suaminya Abdullah, kemudian kembalinya itu meninggal. Jadi orang yang dalam perjalanan itu
kemungkinan besar banyak mengalami kesulitan. Makanya dalam agama kita orang yang sedang dalam perjalanan itu dibantu. Malahan disediakan bagian zakat itu untuk orang yang kesulitan dalam perjalanan, ya kan? Innamas shadaqatu lil fuqara, yang salah satunya adalah Ibnu Sabil dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Ikut sebagian kita yang mengaku umat Islam, orang nan dalam perjalanan itu nan menjadi objek pemerasan. Aku orang dari Jakarta, koma rago nan biasanya 20.000, ageng kayaknya 50.000. Iya kan? Justru dalam perjalanan itu kita mendapat tekanan yang sedemikian rupa. Ambo pernah bataduh numpang makan di sebuah masjid. Sudah makan tuh, Pak, uang kebersihannya, Pak. Kan mau bersihin loh, mau sapu boleh. Enggak, tetap diminta uang kebersihan. Padahal Pak di terasa duduknya, numpang makan situ, bantangan lapi. Di masjid berhenti. Mestinya di masjid itu kan disediakan tempat-tempat orang musafir itu untuk istirahat. Mestinya begitu. Apalagi di perjalanan seperti kita sekarang. Nah, jadi sulit sehingga dia meninggal di separuh perjalanannya itu. Apa yang terjadi kemudian? Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wal malaikatul azabah. Berbeda pendapatlah antara malaikat-malaikat rahmat dengan malaikat-malaikat azab. Kecek malaikat rahmat iko masuk surga kok, kami kamu bawa ke surga. Kata malaikat azab indah, iko ke neraka kok. Wa qalat malaikatur rahmah, berkatalah malaikat-malaikat rahmat tadi, innahu jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Orang ko adalah orang yang datang dengan hatinya yang ikhlas kepada Allah. Jadi kok oranglah diterima taubatnya. Kami bawa ke surga. Kata malaikat rahmat, malaikat yang mengawasi surga itu, yang ngurus surga kan. Kata malaikat azab tidak seperti itu. Wa qalat malaikatul azab, innahu lam yaf'al khairan qattun. Iyo nyo kapai bertaubat, tapi kan lun mengalir itu. Dia belum berbuat baik, dia belum belajar solat, dia belum solat, dia belum bayar zakat, belajar zakat aja belum, sampai aja di padang panjang lun itu. Jadi dia ini masuk neraka, dosanya yang lalu sampai gadang, maka kami bawa ke neraka. Kata malaikat azab. Ini tiba di kalau ke padang panjang dari siko di mana kira-kira di tengah itu. Cincin lah nak, daki-daki cincin, udah daki-daki itulah. Pokoknya pas di tengah sehingga apa? Kemudian fa'atahum malakun bisurati adamiyin. Kemudian datanglah, mungkin diutus oleh Allah seorang malaikat dalam wujud manusia ketika itu. Datang kepadanya. Maka kata Rasulullah SAW dalam cerita itu, faja'alu bainahum. Kedua kelompok malaikat ini sepakat mengangkat orang ini sebagai juri, sebagai hakim. Apa pendapatnya? Kami berbeda pendapat kok. Bahas sebaiknya. Kata malaikat yang baru datang tadi itu, begini caranya. Kisu ilal ardaini, ukur dua tempat ini. Kampungnya apa namanya? Padang panjang kok nya di padang panjang Kisu ma bainal ardaini, ukur dua tempat ini dari siko. Fa ila ayyati makana adna fahuwa lahu. Ke daerah mana dia lebih dekat, maka berarti dia untuk daerah itu. Kalau lebih dekat ke Padang, berarti taubatnya belum terima ya. Kalau dekat ke Padang Panjang, berarti taubatnya sudah diterima. Sampai begitu diputuskan. Akhirnya faqasuhu fawajaduhu adna ila ardil lati arada. Setelah diukur kan, baca rohnya lah dia mau kuah kan.
Akhirnya mereka mendapatkan dia lebih dekat ke daerah yang dia tuju, ila ardillati arada, ke tempat yang mau dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka digendonglah dia oleh malaikat rahmat menuju surga. Tobatnya diterima atau tidak? Diterima. Orang yang dosanya besar belum sempat sampai atau benar-benar bertaubat sampai wujud taubatnya itu, barajalun mengamalkan, apalagi sampai saja di tempat dia belajar itu belum, tapi dia diterima taubatnya dan dia dimasukkan ke dalam surga, dibawa dia oleh malaikat rahmat. Ada 3 hal terkait dengan taubat yang mau kita simpulkan secara ringkas. Yang pertama, kalau mau bertaubat itu, kalau mau meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu, harus dengan tekad yang kuat. Apapun halangannya, itu bagian dari cobaan, rintangan yang harus terus dilewati. Orang mengejek tidak mungkin lah, bagaimana masa orang mau dianggap kalau terima taubatnya. Halangan jauh, dakek, maha, murah, sulit, ini segala macam, itu bagian dari cobaan orang-orang yang bertaubat itu. Tidak gampang itu jadi orang bertaubat. Makanya kalau kita melihat ada orang yang semula atau sebelumnya terkesan bukan orang baik-baik, sholat saja indah, suka mengecek kasar-kasar, suka mengecek kotor-kotor, tiba-tiba dia ditemukan sholat di masjid, nah, itu perlakukan dia dengan baik itu. So, salah cali itu bagi dia sudah sesuatu yang menyakitkan. Dia lain lo cali ulang. Boleh kalau duduk-duduk lo nya didakek kota amal kan, kok sajinya mau ngaku. Jadi orang yang bertaubat itu begitu. Sekalipun ada yang mengatakan tidak bisa, sekalipun jauh, dia tempuh sedemikian rupa. Jadi jangan tanggung-tanggung. Mau baraja bana, dikuatkan tekad itu. Mungkin kita ada yang pernah melakukan kesalahan, mau berhenti dari itu syaratnya. Kuatkan tekad itu. Allah nanti pasti akan bantu itu. Yang kedua, taubat itu dalam kisah ini harus dilakukan dengan cara yang betul-betul memisahkan diri dari daerah sebelumnya. Hijrah lah kira-kira maksudnya itu. Wah, ketaubat ke Jawa, tapi bakawan juga kawanan sebelumnya, itu susah itu. Kata orang yang menunjukkan tadi itu, intalik ila ardi kaza wa kaza, pai bana wa angka daerah itu. Karena di situ fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'hu. Karena di Sinan tu beda orangnya dari Siko. Di Sinan tu orangnya taat-taat, bakawan dehnya, ikut apa yang dia lakukan, belajar bersama mereka, hidup bersama mereka. Jadi pindah mana kalau nan muda-muda misalnya ingin berhenti hal-hal yang buruk, misalnya, mengasingkan diri dari daerah sebelumnya, cari kawan yang baik-baik. Arahkan, kalau kita orang tua arahkan, dia pindahkan persahabatannya itu. Malah dalam hadis ini kan wala tarji' ila ardika, jangan balik juga kampung lain, fa innaha ardu su'in. So di kampung tu nanti atau di kampung tu dan selama kau buang dekat kau. Jangan balik juga kawan-kawan tu le. Jangan balik juga pergaulan lama le. Tinggal saja putihan itu. Tapi kalau kecewa awak taubat, tapi settingan pergaulannya masih seperti itu, settingan hidupnya masih seperti itu, settingan HP-nya, settingan segala macamnya masih seperti itu, sulit itu. Walau tidak mudah kita menyebutkan mustahil, sulit itu. Jadi memang harus dipisahkan begitu. Dan yang terakhir, bertawakal kepada Allah. Lakukan itu secara maksimal. Soal hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan.
Kalau dihitung dari cara normal, malu mungkin di padang panjang salun tiba lah. Jangan kan kasih ke padang panjang, ke kayu tanam salun lah kan sampai si cincin baru. Apalagi baraja, apalagi mengamalkan apa yang diajarkan, apalagi terus menerus mengamalkan, masih jauh itu. Tapi Allah seperti yang kita garis bawahi di awal tadi, Allah itu asyaddu farhan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaih. Allah itu senang dengan orang yang bertaubat itu. Beda dengan sebagian orang. Ada orang berubah yang tumben. Orang lalajin sedekah tumben aja kan. Di mandi tadi kah lah berubah ya. Di kecil orang tidak sadar melakukan kebaikan itu. Kalau Allah tidak seperti itu. Pada Allah tahu dia itu berpura-pura atau serius, tahu Allah. Allah itu juga tahu bagaimana endingnya, tahu. Tapi yang jelas upaya dia untuk kembali pada kebaikan itu diapresiasi, dihargai sedemikian rupa sehingga dia senang sekali. Marilah. Jadi inilah pengajian kita pada malam ini. Apapun keadaan kita sekarang, besar atau kecil kesalahan kita, Allah membuka pintu bagi kita untuk melakukan perbaikan yang dalam bahasa umum kita kenal dengan taubat itu. Di taubat itu artinya berhenti dan kembali kepada kebaikan dari kesalahan apapun, yang ketek, yang menangah, yang gadang, sehingga kemudian kita tinggalkan itu dan terus menerus pada kebaikan. Kita tidak boleh berputus asa. Laika mungkin kok, laika do jalan, lai baik kok. Allah membukakan jalannya untuk itu. Karena itu diiringi dengan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan ini sangat baik untuk bertaubat itu, karena orang baik-baik di Ramadan ini sangat banyak kan. Masjid lebih ramai dari biasanya, jadi tidak canggung bana itu. Orang berinfak lebih bersemangat dari sebelumnya dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.